Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Al-Ayah. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridha Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah semata. Walaupun dalam kondisi negeri kita terkena wabah COVID-19, tapi di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap melaksanakan ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman, dengan kondisi negeri kita yang terserang virus wabah corona, tidak sedikit di antara kita yang terkena dampak. Yang akibatnya banyak orang yang stres, galau, penuh dengan rasa hati yang gundah gulana, putus asa. Bahkan tidak sedikit ada orang yang mati kelaparan. Bukan hanya meninggal karena virus, tapi mati karena kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan bahan makanan, bahan pokok. Inilah yang mengakibatkan seseorang tidak bisa menghadapi pahitnya kehidupan. Ada suatu peristiwa yang mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan buat kita, solusi buat kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan hidup. Suatu hari ada seorang pemuda, yang pemuda ini kelihatannya sedang kusut, galau, stres. Si pemuda ini pergi ke suatu negeri yang dia pernah dapatkan berita bahwa di negeri itu ada seorang guru yang sangat arif dan bijaksana. Dia menginginkan, mengharapkan ada solusi bagaimana cara menghadapi hidup yang sebenarnya dia sudah tidak sanggup untuk memikul bebannya. Datanglah si pemuda itu ke tempat guru tersebut. Singkat cerita, pemuda itu ketemu dengan guru itu. Dalam keadaan gontai, jalan pun seperti sempoyongan, rambut kusut, badan kumuh, seperti seorang yang tidak punya gairah hidup. Lalu setelah ketemu dengan guru yang bijak itu, dia ceritakan permasalahan hidupnya yang begitu pedih. Wahai guru, aku ini sangat berat memikul hidup ini. Rasa-rasanya aku sudah putus asa. Karena impianku tidak tercapai. Cita-citaku gagal di tengah jalan. Bagaimana, wahai guru? Solusi yang terbaik buat saya. Saya sudah putus asa. Lalu si guru itu tanpa menjawab dengan lisan, dia mengambil segenggam garam. Lalu segenggam garam itu dibawa dan dibawa pula segelas air. Si guru itu lalu memerintahkan kepada si pemuda itu, "Hai pemuda, masukkan nih garam ke dalam air yang ada di gelas itu." Si pemuda sebenarnya heran, aneh ini si guru, ngapain? Lalu, kau kocek garam dengan air itu dan kau minum.
Dia tidak, walaupun dalam hatinya dia merasakan aneh apa yang diperintahkan guru, dia lakukan saja. Karena dia tahu dia adalah guru yang bijak. Dikoceknya garam dengan air yang ada di dalam gelas itu, kemudian dia minum. Setelah diminum, lalu si pemuda itu langsung membuang air yang habis diminum tadi. Wah, asin, bahkan pahit guru. Si guru dengan tenang dia tersenyum. Wah, jadi pahit ya rasanya. Baik kalau begitu, ayo ikut aku. Kenapa? Kemana guru? Ayo pokoknya ikut aku. Si guru itu membawa si pemuda itu ke sebuah tempat yang memang tidak jauh dari rumahnya, yaitu ke sebuah hutan. Dan di hutan itu ada sebuah danau yang sangat luas, airnya jernih dan tenang. Lalu si pemuda itu disuruh duduk. Sini pemuda. Nih, tadi aku bawa garam lagi. Tolong ini garam, lemparkan ke danau itu oleh kamu. Tambah heran lagi si pemuda itu, mau ngapain lagi ini guru? Ini mungkin pelajaran buat saya. Akhirnya apa? Air itu sama si pemuda itu dilemparkan ke danau, lalu sama si guru dikocek danau itu dengan sebatang kayu. Dikocek sampai airnya beriak, bergelombang kecil, dan begitu udah tenang, lalu air itu disuruh sama si guru, wahai pemuda, minum sekarang itu air. Lalu diminumlah air danau itu sama si pemuda. Begitu setelah diminum, lalu ditanya sama si guru itu, wahai anak muda, bagaimana rasanya? Wah guru, ini air sangat segar, tenang lagi. Enggak terasa pahit. Apakah sama dengan rasa garam yang tadi kamu minum waktu di gelas? Wah, enggak guru, enggak terasa sama sekali. Rasa asin apalagi pahit. Enggak, ini mah segar guru. Si guru itu tersenyum. Lalu mengajaknya si pemuda itu untuk duduk di pinggir danau itu. Wahai pemuda, duduklah anak. Sini. Sambil menepuk punggungnya. Anak muda. Kehidupan yang pahit itu. Kehidupan yang susah itu. Bagaikan garam. Segenggam garam yang tadi saya pegang. Tidak lebih dan tidak kurang. Kepahitan hidup itu sama dengan garam yang saya genggam tadi. Cuman itu akan terasa pahitnya, akan terasa asinnya tergantung tempat tempat itu berada. Artinya kepahitan itu disimpan di mana? Kalau di tempatnya sempit yang kayak tadi di dalam gelas, maka akan terasa pahit. Dan kalau kita tempatkan di tempat yang sangat luas, tidak akan terasa asin, bahkan pahit. Oleh karena itu, begitupun kepahitan hidup yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita simpan di dalam hati yang sempit, maka akan terasa pahit. Bahkan akan menjadikan kita putus asa, stres, galau dan sebagainya. Bisa jadi kita mungkin bunuh diri. Tapi kalau kita melapangkan hati kita, niscaya kepahitan itu tidak akan terasa. Oleh karena itu saya pesan, janganlah hatimu itu seperti gelas. Tapi jadikanlah hatimu itu seluas danau ini, seluas telaga ini, bahkan seluas samudra. Sehingga kepahitan hidup itu bisa tenggelam di sana. Bisa tenggelam. Jadi hati itu harus dilapangkan. Lapangkanlah dadamu. Lapangkanlah hatimu ketika kita menghadapi musibah. Artinya kita harus mempunyai rasa sabar, qanaah. Kenapa? Ini satu pelajaran dari segenggam garam yang kita rasakan. Tergantung di mana kita menyimpannya. Oleh karena itu, kehidupan yang kita hadapi ini sebenarnya baik kepahitan maupun kebahagiaan. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsim min amwali wal anfus wasamarat. Aku akan menguji manusia dengan berbagai macam ujian, dengan rasa takut. Nah, sekarang ada wabah corona. Semua orang pada takut, pada panik. Banyak yang nimbun sembako, nimbun masker. Kenapa? Karena ketakutan. Datangnya musibah dari Wuhan, kita menjadi punya penyakit Wuhan. Cinta dunia, takut mati. Itu kenapa? Karena rasa takut. Jangan seperti itu. Takut kelaparan, takut kehilangan harta benda, dan takut kehilangan buah-buahan. Ini rugi. Makanya Allah menguji. Kira-kira takutnya sama siapa? Sama dunia? Apa sama Allah? Inilah ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin wabah yang terjadi di muka bumi ini adalah ujian buat kita. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita, wabasyiris sabirin. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Artinya, hanya orang-orang yang sabar yang bisa menghadapi musibah ini. Menghadapi ujian hidup ini. Siapa mereka orang yang sabar itu? Allazina idza asabathum musibah. Apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kata yang diucap dari lisannya kecuali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu adalah dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita harus tahu akan takdir Allah. Akan beriman kepada qada dan qadar Allah. Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah ketika kita tidak sanggup memikulnya. Dengan cara apa? Kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Apabila mereka ditimpa musibah, dia senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka diberi kebahagiaan, keberuntungan, dia bersyukur kepada Allah. Inilah ciri orang yang bersabar. Maka orang yang sabar, orang yang iman kepada Allah, hatinya akan lapang. Jadi hati yang sempit itu akan mengakibatkan kita putus asa. Tapi hati yang lapang, maka akan menenangkan jiwa kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan kesabaran dan keimanan. Jadi obat kita dalam menghadapi masalah kehidupan adalah satu, iman. Kesabaran, kedua keimanan. Terus ada orang yang berkata bagaimana kalau menghadapi corona? Obatnya dua, iman dan imun katanya. Iman apa? Yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah Allah sudah menentukan. Kehidupan, kesehatan, kematian, semua Allah sudah menentukan. Cuma dalam takdir ini ada dua macam. Yaitu takdir yang benar-benar Allah sudah tentukan, seperti saya sebagai laki-laki nggak mungkin bisa dirubah jadi perempuan. Begitupun ibu saya sebagai perempuan nggak mungkin bisa jadi laki-laki. Ini udah ditentukan oleh Allah. Tapi ada sabar yang sebenarnya kita harus berusaha. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Itu kalau kita pingin sehat, bagaimana caranya? Jagalah kesehatan. Inilah yang disebut dengan sabar. Berikhtiar. Kalau kita pingin pintar, ya belajar. Kalau kita ingin sukses, ya berusaha. Inilah ciri orang yang sabar. Ini iman. Jadi orang yang beriman itu sabar dalam menghadapi kehidupan. Dan dia senantiasa bersyukur ketika mereka mendapatkan satu keberuntungan, kebahagiaan. Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfur. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kamu. Artinya, ketika kita mendapatkan musibah, ingat kepada Allah. Dalam Quran dijelaskan, wahai Muhammad, kalau ada umatku yang bertanya tentangku, di mana aku, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher. Apabila mereka memohon kepadaku, ud'uni astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Ini kesempatan terbaik. Jadi kalau
kita mendapatkan musibah, ingat langsung kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum, maka Allah akan mengingat kita. Terus waskuruli, dan syukurlah akan apa yang Allah berikan kepada kita. Rizki yang begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan rizki yang begitu banyak. Syukurilah. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkarinya. Jelas kalau kita mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi barang siapa yang mengingkarinya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, ini saya juga menjadi bahan renungan. Kenapa wabah ini terjadi, apalagi di bulan Ramadan ini? Bisa jadi ini mungkin karena azab Allah, karena banyak orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah. Oleh karena itu, kesempatan terbaik di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang penuh maghfirah ini, pakailah kesempatan ini untuk sujud kepada Allah, memohon kepada Allah dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, bahkan negara kita. Semoga kita dijauhkan dari virus corona ini, semoga cepat-cepat dicabut kembali wabah yang menimpa negeri ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengakibatkan hati kita menjadi sempit. Kalau orang yang tidak beriman ya seperti tadi, bagaikan garam yang dimasukkan ke dalam gelas, pahit rasanya. Tapi kalau orang yang beriman, musibah yang terjadi seperti ini, dia akan lapang dada, tidak akan merasakan keluh kesah, tidak akan merasakan keluh kesah. Memang banyak orang berkeluh kesah ketika menghadapi hidup. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Ini kesempatan terbaik. Malam hari ada kesempatan di mana barang siapa orang yang bersujud di hadapan Allah, di hadapan Allah di tengah malam, sepertiga malam, memohon kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Ini kesempatan. Bagi orang yang saum di bulan Ramadan, ini pun sama. Jadi tempat-tempat di mana kita dikabulkan doa adalah ketika kita ibadah. Satu, ketika sedang sholat, sedang saum, ya. Dan ketika kita dizolimi. Kalau ini sebagai umpamakan ada konspirasi, pendoliman dari orang-orang kafir, ini juga kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan permohonan kita. Jadi, saya ingatkan, ketika kita menghadapi problema kehidupan yang begitu pahit, yang begitu keras, jangan disimpan di dalam hati yang sempit. Tapi lapangkanlah hati kita, dada kita lapangkanlah. Terimalah segala apa yang terjadi ini. Semuanya yang terjadi ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar, kata Allah, bersabarlah. Itu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka tidak ada ucapan yang keluar dari lisannya kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal segala sesuatu dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Fatawakal Allah. Niscaya hati kita akan tentram. Oleh karena itu, pesan terakhir dari saya, sabar. Kedua, kuatkan keimanan kita. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang senantiasa ingat kepada Allah, maka hatinya akan tentram. Perbanyaklah istighfar. Karena dengan istighfar bukan hanya sekadar di Allah mengampuni dosa kita, tapi Allah juga akan melapangkan rizki kita. Bahkan ada rizki yang datang tanpa diduga. Yang terakhir, perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini
akan menjadikan kebahagiaan buat kita, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Jangan senantiasa mengeluh, semuanya Allah sudah mengatur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.